بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. Konsep ta'aruf Islami. Setelah tahu definisi pernikahan itu apa, kemudian kita juga tahu tujuannya, sekarang kita mau melangkah, saya mau mulai cari pasangan nih. Bagaimana konsep ta'arufnya itu? Bagaimana supaya saya tahu pasangan saya? Umumnya kita di Indonesia dibahasakan ya, yang sering dinukil di masyarakat kita, tanpa pacaran tidak akan bisa kenal siapa calon pasangan. Ini salah ini, fatal sekali salahnya ini, gitu kan? Karena orang kalau pacaran banyak merekayasa keadaan. Berapa banyak orang menikah, pacaran 10 tahun, menikah 2 bulan cerai. Banyak terjadi. Baik Ustaz, kalau begitu bagaimana caranya saya bisa mengenal pasangan saya ini tanpa pacaran? Ada konsep agama. Lakukan dan kenali 3 poin. Tidak usah pacaran, 3 ini saja. Ini sudah rahasia umum dalam agama kita. Yang pertama, kenali fisiknya. Maksudnya adalah sabda Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari calon pasangan kalian. Kita disunnahkan melihat, dan simbolnya adalah wajah dan telapak tangan. Jadi makanya wanita boleh dilihat wajahnya dan telapak tangan. Ulama fikih, ini pendapat ulama yang mengatakan wajah itu adalah simbol dari kepala sampai ke perut, dan telapak tangan adalah simbol kemaluan sampai ke kaki. Itu sudah cukup memberikan gambaran. Dan ini semua sudah umum ya. Semua orang melakukan, yang beriman pada Allah melakukan masalah ini. Tidak butuh harus buka di lehernya ada tai lalat enggak, lihat betisnya, lihat pahanya, ini semua enggak ada dalam Islam. Yang ada cuma seperti itu. Kata Nabi SAW, lihatlah dari calon pasanganmu. Ibu-ibu juga bisa melihat laki-lakinya. Sesuatu yang menarik untuk kau melangkah menikah. Patokannya adalah wajah dan kedua telapak tangan. Yang kedua adalah kenali keluarganya. Secara global, di dalam buku-buku fikih kita dijelaskan bahwasanya keluarga ayah itu akan menurunkan fisik kepada anak keturunan kita. Keluarga ayah si istri, keluarga ayah si suami. Bagaimana umumnya poster tubuh mereka, maka itulah poster tubuh anak-anak kita nanti. Dalam hadis Bukhari disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki, dia kulit putih, istrinya kulitnya putih. Begitu menikah, hamil, melahirkan yang keluar hitam kayak Afrika. Apa yang terjadi? Si suami bilang sama istrinya, kau selingkuh. Gak mungkin, saya putih, ini putih kok keluar hitam. Si istri bilang, demi Allah saya gak pernah disentuh sama orang lain kecuali kamu. Ini kalangan sahabat ya. Maka si suami pergi ke Nabi SAW, ya Rasulullah, kejadiannya begini. Kata Nabi SAW, apa kau punya unta? Ditanya si laki-laki. Kata laki-laki itu, iya ada. Warna apa untahmu itu? Kau punya jantan sama betina? Iya ada. Warna apa induknya itu, jantan betina itu? Dia bilang warnanya coklat, umumnya warna coklat kalau unta. Coklat kemerah-merahan. Lalu kata Nabi SAW, apakah unta betina dan jantan mempunyai anak-anak? Kata dia, iya. Apakah semua sama warnanya dengan orang tuanya? Kata dia, tidak. Bahkan ada yang warna hitam, ada yang warna coklat tua, ada yang coklat muda kulitnya, bulunya. Kata Nabi SAW, kenapa itu terjadi? Kata si badui ini, orang laki-laki ini, sahabat ini, mungkin tertarik jadi jalur nasabnya dari kakek-kakeknya dulu. Kata Nabi SAW, begitu pula dengan anakmu ini. Dalam riwayat lain dikatakan, apa kau punya kakek yang berkulit hitam? Maka dia bilang, iya. Kata Nabi SAW, ini keturunannya itu. Orang yang hitam tadi. Jadi dari jalur ayah itu bisa turun fisik. Jadi jalur ibunya suami atau ibunya istri itu terwariskan karakter, sifat secara umum. Jadi kalau dasarnya keluarga ibu istri kita ini atau ibu suami kita ini pemabuk lah, foya-foya lah, hidupnya tidak benar, itu karakter umum keluarga itu, bisa terwariskan itu. Maka harus hati-hati melihat keluarga di sini, dan jumhur ulama sudah sepakat mengatakan kondisi keluarga ini sudah menjadi sunnatullah, sebuah sistem yang Allah ciptakan begitu. Yang ketiga, kenali lingkungannya. Misal kalau kita lagi mau menikah dengan seseorang,
boleh dalam Islam bertanya, tapi yang dihalalkan dalam agama, tidak boleh berdua-duaan, namanya khalwat. Tapi boleh bertanya via SMS, via telepon, via WhatsApp, via email, tanya. Misal pertanyaan yang sederhana, kamu kalau liburan weekend, kegiatannya apa? Misal ibu-ibu tanya, jawabannya si calon laki-laki ini, oh saya kalau weekend ke bar sama teman-teman saya. Oh saya ke karaoke nyanyi-nyanyi sampai jam 2. Oh saya duduk di pantai Ancol. Kira-kira sudah bisa nilai belum orang ini? Kalau laki-laki tanya, kamu kalau weekend kepada calon istri ngapain? Oh saya kumpul-kumpul sama teman-teman saya kesini dan ke situ. Habisin waktu di mall, sudah bisa menilai. Kira-kira seperti apa nih? Secara lingkungan saja, ini secara umum ya. Hobi dia apa yang dia lakukan di waktu-waktu dia kosong. Setelah itu tanya secara khusus, kamu kerja di mana? Kalau dia bilang kerja di pabrik bir, kerja di pabrik rokok, kerja di mana, kita kan sudah bisa nilai pendapatannya halal atau enggak nih. Oh iya, saya buka butik, oh saya usaha ini, oh saya punya rumah makan misalnya. Jadi dia, dari situ kita bisa mengetahui. Dan 3 poin ini sudah cukup. Sesuatu yang menarik dari fisik, patoknya adalah wajah dan telapak tangan. Umumnya keluarganya kita kenal karakternya, si keluarga ibunya dan keluarga ayah adalah mewariskan fisik. Dan yang ketiga lingkungan dia. Dia kerja di mana, dia kuliah di mana, hobinya kalau pada saat waktu kosong kerjain apa saja. Cukup pertanyaan itu, nggak usah lama-lama. Makanya para sahabat itu, kalau mereka mau menikah, mereka hanya mengambil globalnya 3 poin ini. Dan mereka tidak pakai